Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufur rahimah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa fiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma faqihna fid din wa alimna tawil waftah lana futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, sekarang kita melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Kita sampai pada ayat 69 ya dari surah At-Taubah. At-Taubah ayat 69. Nah, kemarin itu masih berbicara tentang orang munafik ya Bapak Ibu. Memang berbicara tentang munafik itu banyak panjang ayatnya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah pas di awal-awal bicara tentang orang muslim, orang mukmin sedikit nggak begitu banyak ya. Bicara tentang orang kafir juga nggak begitu banyak. Tapi giliran bicara orang munafik jadi banyak. Itu menunjukkan betapa kita perlu lebih hati-hati supaya diri kita jangan sampai jadi orang munafik itu. Itu yang pertama ya. Untuk mengoreksi diri kita masing-masing supaya jangan sampai sifat-sifat munafik ini ada pada diri kita. Itu jangan sampai salah kaprah dulu nih Bapak Ibu. Sebagian orang ketika membaca tentang sifat-sifat orang munafik yang dia pikirkan, oh iya nggak seperti eh, ia seperti tetangga saya gitu. Untuk menilai orang lain begitu. Ketika disebut Menilai sifat orang munafik itu A, B, C, wah pas banget itu tetangga saya banget itu. Eh, yang kayak gitu menilai Bukan dia pas diri ya. banget. aja tuh kelihatan Pak Arfa. Udah pakai kerudung. Nah, baru kelihatan Pak Rafael. Nah, jadi kalau kita belajar tentang membaca ayat-ayat tentang munafik itu pertama kali adalah untuk diri kita. Jangan Iya, sampai betul. kita seperti itu. Kalau andaikan ada di antara sifat munafik itu ternyata ada pada diri kita, maka segera kita obati, kita sembuhkan ya. Itu penyakit ya. Munafik itu penyakit hati. Nah, baru yang kedua setelah kita jadikan ayat-ayat tentang munafik itu sebagai kaca atau cermin untuk mendeteksi ada atau tidak di dalam diri kita, baru kemudian untuk kita berwaspada diri terhadap orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti itu. Bukan untuk kita gunjingkan, bukan. Bukan kita obrolin dengan orang lain, enggak, tapi untuk waspada. Waspada, Dijauhi ya Ustaz. ah, Dijauhi. Untuk ya, menjauhinya dijauhi. soalnya. Kita tahu mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita waspadai, gitu. Iya, Nah, Ustaz. jadi karena orang munafik ini juga menggunting dalam lipatan ya, Ah, punya bahaya yang jauh lebih besar gitu. Karena dia nggak ketahuan. Kalau orang musuh ya ketahuan bahwa dia ini musuh. Tapi orang munafik sepertinya bukan musuh gitu. Tapi ternyata memusuhi dari dalam. Karena itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang munafik itu. Nah, sekarang masih berkaitan tentang orang munafik juga ayat 69. Baik, silakan. Saya buka dulu ya mushafnya. Oh, Junaidi ada ya? Nggak ada, Bu. Ada. Pura-pura. Oh. Pura-pura nggak ada, Bu, katanya. Soalnya Pura-pura lupa, pura-pura bimbingannya lupa Pak katanya. Jun. Pura-pura lupa. 69. 69. Nggak ada Pak Junaidi. Pak Junaidi. Nggak ada. Selanjutnya siapa? Ibu Bu Sri Nurjana. sakit, Bu. Bu Nurjana ada nggak? Ibu Nurjana. Nggak juga. Itu Nggak ada itu Ibu juga. Nurjana itu lagi asik di dapur kata dia. Lagi masak kan? Iya, lagi asik di dapur. Sampai lupa join. Jadi nggak ada ya Pak? Pak Jun Ibu sama Bu Sri Nur. ada. Oh ya, oke. Bu Nurjana lagi ada kegiatan kampus katanya. Oh, Bu makasih Sri Bu itu. Ina informasinya. Ya, Iya. baik. Saya.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalladzina min qablikum kanu asadda minkum quwwatan wa Wa waqsara. Wa'ak ya, alif. Oh ya, Wa'ak. ya, baik Pak. Ah, Waqsara amwalau wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu ulaika habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Kalladina min qablikum, keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin Ya, seperti orang-orang, kenapa? ya betul. Musyrik. Seperti orang-orang sebelum kamu. kalian. Ya. Kanu Syadda. asadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada. Hmm. Mereka lebih kuat daripada kamu. Aksara, Kalian. Ya. maaf, Oh ya. lebih kuat daripada kalian dan lebih banyak hartanya Ya. dari anak Dan anak. Dan Apa, Pak? anak. Harta dan anak-anak. Oh, iya, dan anak-anaknya. Nah, Fastamta'u, maka mereka telah menikmati hmm. bikholakihim, Bagian. bagiannya. Iya, bagian mereka. Fastamta'tum bikholakikum, dan kamu telah menikmati bagianmu. Kamastamta'alladina min qablikum bikholakihim, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu menikmati Kalian. bagiannya. Ya. Ustum kalladhi khadu, dan kalian ya, dan Ya, kalian kalian. mempercakapkan sebagaimana mereka mempercakapkannya. Ulaika habitat, mereka itu sia-sia, a'maluhum fid dunya wal akhirah, amalannya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik, syukron. Syukron Bu Sri. Ya, sekarang ayat 69. Nah, kemarin terakhir itu kan sudah dijelaskan Allah menyediakan atau menjanjikan kepada orang-orang munafik, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan begitu juga orang-orang kufar, apa yang dijanjikan yaitu neraka jahanam, di mana mereka akan kekal di dalam neraka jahanam itu. Nah, kemudian Allah memberikan perumpamaan. Mereka itu orang-orang munafik, wabil khusus orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad, dan orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad. Tapi meskipun yang dimaksud orang munafik dan orang kafir di zaman Nabi Muhammad, tapi bisa juga mencakup sampai sekarang. Nah, sama kalladzina min qablikum, seperti orang-orang dari sebelum kalian. Jadi pola munafik itu, pola kekafiran itu sudah ada sejak zaman dahulu, Bapak Ibu.
pertama kali muncul sifat yang buruk itu kan dari anaknya Nabi Adam, Iya. Qabil Qabil. ya. Qabil ya. Nah, ketika Qabil dan Habil, dua putra Adam itu berkurban, kalau Habil dia mengorbankan hewan ternaknya, dia punya hewan ternak, dipilih yang paling bagus, dikorbankan yang terbaik. Sedangkan Qabil mengorbankan dia punya Sebaliknya. tanaman apa pertanian. Ya. Dipilih yang buruk-buruk, Yang busuk-busuk. yang busuk-busuk, yang nggak bisa dimanfaatkan lah daripada terbuang gitu ya. Obat kasar. Itu yang dikorbankan. Akhirnya yang diterima ya tentu yang baik, yang dari Habil. Lalu kemudian muncul rasa iri, rasa dengki dari Qabil. Rasa iri dan dengki itu tidak diobati, menjadi penyakit yang kemudian mengantarkan kepada tindakan yang berdosa besar, yaitu membunuh saudaranya sendiri, Habil. Itu mulai ada apa ya, tindakan-tindakan kekufuran begitu. Dan Ada penyakit sampai hati. sekarang, artinya Bapak Ibu, ini pola yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi, begitu juga orang-orang kafir, itu hanyalah sejarah yang berulang. Hmm. Ya, sejarah yang berulang dari zaman dulu ada orang seperti itu, zaman Nabi Muhammad juga ada, sampai zaman sekarang juga ada. Gitu. Padahal kalau orang dulu itu Bapak Ibu, kanu asyadda minkum kuwatan. Mereka itu lebih dahsyat. Asyadda itu kalau kita artikan lebih dahsyat ya. Mereka itu lebih dahsyat dari kalian. Apanya yang lebih dahsyat? Kekuatannya. Orang-orang dulu itu kekuatannya lebih jauh dari kita. Apa buktinya? Mereka buat rumah dari bukit batu loh, bukit atau gunung batu, itu dia pahat dijadiin rumah. Itu kan menunjukkan betapa kuatnya mereka begitu. Bangunan seperti piramid ya zaman sekarang yang masih eksis sampai sekarang begitu tangguh, kokoh, itu menunjukkan yang membuatnya juga kokoh gitu, kuat gitu. Nah, tuh. Wa aksaro, dan lebih banyak amwalan, hartanya, wa auladan, dan anaknya. Lebih kuat, lebih dahsyat kekuatannya, lebih banyak anaknya. Hartanya dulu, hartanya lebih banyak. Di zaman belakangan ini, mungkin iya dunia itu orang punya banyak harta jauh lebih banyak kelihatannya dibanding zaman dulu. Tapi nilainya semakin turun, makin turun. Kalau orang-orang dulu itu dia menyimpan emas banyak banget gitu, punya emas, punya harta karun ya, disebut sampai sekarang harta karun. Ya, disebut Orangnya baru sedikit. ya. Sampai-sampai orang ketemu emas di dalam hutan, di dalam tanah, disebut hartanya Korun. Padahal Korun tuh nggak pernah ke sana gitu. Korunnya nggak pernah ke sana, tapi harta yang ditemukan pasti hartanya si Korun. Tuh bayangin tuh betapa kayanya Korun. Setiap harta yang ditemukan punya dia. Ketemu peti emas di peninggalan masa lalu, wah pasti punya Korun, harta Korun gitu. Harta karun. Itu menunjukkan betapa si Korun itu baru satu orang ya Bapak Ibu. Si Korun itu punya harta yang begitu banyak. Sampai-sampai setiap harta yang ditemukan disebut harta dia. Iya. Ya. Itu baru satu orang, belum Firaun. Firaun berapa hartanya gitu. Berlimpah-limpah hartanya. Wa auladan, dan banyak juga anaknya. Ini sudah menunjukkan sebuah prediksi ya Bapak Ibu. Semakin ke kiamat itu orang semakin sedikit anaknya. Zaman dulu itu banyak orang punya anak. Tapi meskipun banyak punya anak, dulu itu juga tantangan kematiannya juga banyak. Karena belum ada ilmu pengetahuan yang mencegah kematian anak. Ya orang lahirannya pakai cara manual banget gitu, nggak ada pemeriksaan apa-apa, tiba-tiba lahir, kadang ya ditangani sendiri begitu. Rentan untuk terjadi bayi itu meninggal dunia karena proses persalinan yang tidak baik. Terus apalagi pas di musim dingin atau musim panas begitu, ada kondisi-kondisi yang tidak stabil. Terus manusia perang-perang, banyak yang meninggal. Ya, jadi kalau dari jumlah anak orang-orang dulu tuh banyak, tetapi
eh, hal-hal yang membuat mereka mati juga banyak, di antaranya perperangan begitu. Sehingga populasinya itu tidak melimpah. Nah, kalau sekarang orang-orang sudah semakin sedikit anaknya. Yang paling mengkhawatirkan itu Jepang, Korea, Korea Selatan. Itu orang-orang yang negara-negara yang populasinya anak mudanya sudah semakin sedikit, yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang tua, angka kelahiran semakin turun ya. Nah, ini sudah menjadi gambaran ya Bapak Ibu bahwa Al-Qur'an sudah memprediksi bahwa manusia itu semakin hari itu semakin berkurang anaknya secara umum ya. Nah, sekarang orang punya anak 5 aja udah bilang wow luar biasa. Baru 5, baru 5. Kalau Saya kalau masih ya kalau orang tua dulu 18. Orang tua saya 18. atuh 18. 18 itu. itu satu itu Bapak Bu Otimah. Ibu saya 18. Satu Ya, seibu sebapak. Seibu sebapak. Iya. sibus. Oh, kalau saya 16, seibu sebapak Bu. Oh, Tadi Papa ngira udah paling banyak ya, ternyata langsung iya. kalah. Ada tetangga saya, Ustadz, 21, seibu sebapak. Kayak beranak kucing. Saya, Banyak banget. Alhamdulillah. saya 13 bersaudara juga. Wah, tuh banyak juga. Masih ada semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya tinggal 5 Bu. Oh, Saya tinggal 6. saya masih ada semua. Jadi kalau Satu, lebaran dua, lebih dari 100 kalau mau Wah, ramai pulang. banget itu ya. Iya, Oh, saya anak tinggal- cucu Bisa ada yang nggak saya tinggal dikenali 5, Bu. ya, Iya, cucu-cucunya. insya Allah. Kita semua. Bilang Ustaz, Iya. ibu saya tuh sering keguguran, jadi hanya 7 yang hidup. Oh, begitu. Oh, tinggal Kalau saya 7. masih 13-13-nya. Ya karena kurang itu, apa dulu mah nggak ada alat-alat kesehatan yang memadai ya. Bikin Iya, itu. begitu. Nah, di zaman dulu itu orang banyak anaknya, banyak hartanya, banyak kekuatan, lebih kuat ya. Kuatnya dulu seperti yang tadi kita bilang sampai memahat bukit batu menjadi rumah. Ya, ada kesamaannya tetapi ada perbedaannya. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah kesamaan sifat. Sifat itu sama, tapi perbedaannya ada. Orang-orang dulu lebih kuat, lebih banyak anak, lebih banyak harta. Tapi sifatnya namanya sifat yang namanya dia manusia, dan tetap aja sama sifatnya. Giliran dia munafik ya sifatnya sama, sifat-sifat orang munafik. Ada yang kufur juga, ada yang kufur, sifatnya sama. Jadi manusia meskipun berbeda kekuatannya, berbeda teknologinya, berbeda jumlah anak dan jumlah hartanya, yang namanya sifat itu tetap ada kesamaan ya Bapak Ibu. Dan Tetap turunan ada sih. kesamaan. Ya. Bukan soal Bukan, faktor ini- keturunannya, tapi karena manusianya. Bahwa manusia itu punya potensi dari di dalam dirinya itu ada potensi. Iya, penyebabnya sama, Ya. Ustadz ya. Ya. Penyebabnya Penyebabnya sama kan? ya, penyebab pertama Iblis. itu dia Penyebabnya iblis. iblis itu pemancing aja, Pak. Cing. Iblis itu Apa? pemancing saja. Dia cuma Pemicu, memberikan pemicu, was-was. pemicu. Ya, pemicu. Di Al-Quran itu dikatakan tipu daya iblis itu lemah ya Bapak Ibu. Iya, Ya. iya, Ustadz. Ya, Sama ya. seperti kita bilang dulu, iblis itu pertama dia kalau kita ibaratkan dia memberikan was-was atau memberikan pemancing supaya kita berdirinya nggak lurus. Kalau kita berdiri nggak lurus, jadi dia panjang-panjang, ambil itu, lakukan ini, lakukan itu, sehingga kita lakukan. Ibaratnya kita berdiri kita posisinya sudah tidak stabil. Ketika posisi kita nggak stabil, dia dorong aja sedikit, Iya. Jadi jatuh. rumus. Nah, jadi yang dia upayakan bagaimana kita itu berada pada posisi yang tidak stabil. Itu yang diupayakan. Lakukan dosa ini katanya. Kan bukan dosa kecil, nanti tobat, aman itu katanya. Nah, itu was-wasnya setan. Kemudian was-wasnya iblis. Coba aja dulu katanya kan. Kan ini bisa kalau tobat nanti gitu. Nah, ini mah dosa kecil, wudhu aja udah hilang gitu. Kayak gitu cara dia. Itu kalau kita lakukan, ibaratnya posisi berdiri kita sudah tidak stabil. Kalau sudah tidak stabil, dia dorong. Cara dorongnya gimana? Udahlah, tanggung-tanggung basah, mandi aja sekalian gitu.
Nyebur aja. Nyebur aja sekalian kayak gitu. Jadi nggak bisa disalahkan setan atau iblis ya Bapak Ibu. Nggak bisa. Karena dia cuma cuma memotivasi aja. Nah, yang mendorong itu adalah sifat di dalam diri kita. Manusia itu punya sifat baiknya, sifat robaniyah atau sifat malakiyahnya. Ada sifat syaitoniahnya yang pengen sombong, pengen angkuh. Ada sifat hewannya, hewan buasnya, ada sifat hewan binatang ternaknya. Nah, ada 3 sifat itu, sifat robaniyah, sifat syaitoniah, dan sifat hayawaniyah. Nah, sifat itu ada yang dominan, ada yang tidak. Kalau orang yang dominan di dalam dirinya adalah sifat hayawaniyah, ya pikirannya bagaimana memenuhi konsumsi aja, memenuhi makan aja misalkan. Pokoknya dia berusaha bagaimana memenuhi makan untuk dapat makan banyak, makan ini, makan itu. Ada yang pikirannya kayak kawin aja, bagaimana punya pasangan baru aja gitu. Kawin aja pikirannya. Itu berarti sifat Hawaniyah. hayawaniyahnya, Ya. hayawaniyah binatang ternaknya lebih dominan. Ada yang dominan tuh sifat buasnya, pengen nyombong, pengen flexing, pengen merasa paling berhak untuk dimuliakan begitu. Nah, itu Gila hormat. ya. Jadi kesamaannya itu Bapak Ibu. Sama-sama memiliki potensi sifat yang sama. Orang dulu dengan orang sekarang gitu. Nah, dengan Allah mengatakan mereka itu dulu lebih kuat, lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya. Ya kalau sombong lebih mendingan daripada kalian, udah nggak lebih kuat gitu. Udah nggak lebih kuat, udah nggak lebih banyak hartanya, udah nggak lebih banyak anaknya, sombong lagi gitu. Jadi semacam ini kayak kayak sindir apa ya, semacam kayak kalian ini sadar diri nggak sih gitu. Semuanya telah kebutuhan orang Udah miskin dulu. sombong Ustaz ya, udah Nah, miskin itu sombong. udah miskin sombong. Iya sih sama dengan orang dulu, tapi orang dulu tuh lebih kuat, lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya ya. Dia sombong gitu. Nah, kan kayak gitu. Jadi semacam penghinaan ini, menyamakan tapi juga sekaligus menghina gitu. Nah, maka kemudian dibilang fastam ta'u lalu mereka bersenang-senang bi khalaqihim dengan bagian hidup mereka. Khalaq itu bagian. Mereka bersenang-senang menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Mereka tinggal di rumah-rumah yang adem ya. Dulu tuh rumah yang terbuat dari apa namanya? Bukit itu Bapak Ibu, itu rumahnya adem ya. Ketika musim panas dia adem, ketika musim dingin tidak dingin. Jadi menyenangkan rumah itu. Masih ada sisa-sisanya di Yaman itu masih ada rumah-rumah yang terbuat dari itu ada sisa-sisa. Gayanya ya, tapi tidak sama persis. Nah. Fastamta'tum, maka bersenang-senanglah kalian dengan khalaqikum, dengan bagian kalian. Nah, ini perintah, bukan menyuruh ya Bapak Ibu. Perintah tapi bukan menyuruh. Lalu apa? Kayak semacam, misalkan ada orang yang malas-malasan. Anak sekolah misalnya nih malas-malasan, dia pasti bakalan tinggal kelas tuh kita, gurunya bilang, bersenang-senanglah kalian dulu sebelum lima rapor ini gitu. Nah, itu ngapain tuh? Itu kan bukan menyuruh untuk bersenang-senang sebenarnya. Tapi awas lah, rasain aja nanti itu. Setelah ini kamu terima rapor, lihat nanti kamu Nangis kalian. nangis kalian. Gitu. Nah, itu semacam itu. Maka maka kalian bersenang-senang, ini film ya, fastamta'tum. Kalian juga bersenang-senang bi khalaqikum dengan bagian kalian. Kama sebagaimana istamta'a telah bersenang-senang alladzina orang-orang yang min qablikum Sebelum kalian. dari sebelum kalian. Bi khalaqihim dengan bagian hidup mereka. Mereka bersenang-senang dengan harta yang mereka punya, kekuatan yang mereka punya, bersenang-senang dengan bahagia dengan anak yang mereka punya. Ya. Bersenang-senang, kalian juga bersenang-senang seperti itu. Wa khuttum, dan kalian berdalam-dalam dalam pembicaraan. Tadi Bu Sri menerjemahkan bercakap ya. Nah, maksudnya itu ngomongin Nabi ya Bapak Ibu, ngomongin Nabi, mendustakan Nabi, ngomongin Nabi, ya mencaci maki Nabi di belakang gitu. Itu maksudnya. Bercakap-cakap seperti yang mereka dulu bercakap-cakap.
Artinya sama-sama mendustakan Nabi, sama-sama menganggap Nabi berbohong. Nah, gitu. Ulaika, mereka inilah yang habitat a'maluhum. Habitat itu habis atau hapus ya. Terhapus a'maluhum, kebaikan-kebaikan atau amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Perbuatan jahat mereka itu menutup kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya, di sisi Allah ya Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan di sisi Allah. Tetapi dalam kenyataan lain, kebaikan yang kita lakukan itu juga bisa terhapus gara-gara keburukan yang kita lakukan. Contoh sederhananya nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita semua diberikan bantuan sama orang, ya kita butuh sesuatu misalkan terus dikasih bantuan. Besoknya disebut-sebut, si Anu itu saya bantu itu. Kalau nggak kena saya nggak bisa dia. Makanya saya bantu. Disebut-sebut seperti itu. Kira-kira kita merasa senang nggak dengan sebutan-sebutan seperti itu? Tidak. Apalagi kita nggak minta bantuan gitu. Kita dibantu, kita nggak minta bantuan. Kita juga nggak enak kalau menyusahkan orang. Tahu-tahu dia bilang, susah-susah saya membantu dia, kata dia. Padahal kita nggak mau minta bantuan itu. Kita juga tidak mau menyusahkan orang. Ternyata di belakang dia bilang, "Wah, saya susah-susah membantu dia." Pasti itu kita merasa tidak senang. Dengan tanpa kita sadari, kebaikan yang dia lakukan itu jadi seperti terhapus, menjadi hilang. Orang yang menyebut-nyebut kebaikannya, maka orang yang menerima kebaikan itu akan merasa dia telah disakiti dengan sebutan-sebutan itu. Oh, Maka gitu ya. kebaikan yang pernah dilakukan itu menjadi hilang, tidak 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 ada artinya lagi. Nah, artinya apa ya Bapak Ibu? Bahwa keburukan-keburukan yang dilakukan itu bisa menghapus kebaikan yang pernah dilakukan. Ya, begitu. Nah, orang-orang ini, orang-orang munafik, orang-orang kufar, mereka pasti punya kebaikan ya Bapak Ibu. Pasti ada kebaikan. Nah, di sini ya, Allah itu adil dalam memberikan penilaian. Kata Allah, mereka ini adalah orang-orang yang terhapus kebaikan amal-amal baik mereka. Artinya Allah mengakui bahwa mereka itu ada kebaikan. Begitu Bapak Ibu. Seburuk-buruk orang pasti ada kebaikannya. Baik. Pasti itu. Kebaikan Sebaik-baik orang ada juga ada. kesalahannya. Nah, di sini kita membicarakan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, sekafir apapun dia, semunafik apapun dia, pasti ada satu dua kebaikannya. Nah, tapi kebaikannya itu menjadi terhapus oleh keburukannya itu di dunia dan di akhirat. Wa ulaika, dan mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Merugi. Nah, sifat-sifat buruk itu menghapus diantaranya seperti di hadis Nabi dikatakan begini Bapak Ibu. Innal hasada ta'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hatoba. Kata Nabi, dengki dengki atau hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar, memakan kayu bakar. Nah, itu artinya ada keburukan-keburukan, sifat buruk yang menghapus, menghilangkan kebaikan yang pernah dilakukan. Nah, di Al-Quran dikatakan, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang dibantu. Nah, begitu. Nah, itulah yang dialami oleh orang-orang kafir, orang munafik. Meskipun ada kebaikannya, kebaikannya itu terhapus gara-gara dominan keburukannya. Baik, baik. Kita lanjut. Ya, baik, Ustaz. Lam ya'tihim. Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi Nuhin wa Adin wa Samud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyana wal mu'tafikat Pendek ya, Ibu. atadhum
Wal Atat mu'tafikat ya. wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu Anfusakum. anfusahum yadlimun. Alam ya'tihim, apakah tidak sampai kepada kalian Ya. berita Belum. Kepada Apakah mereka di- ya, yatihim. Ya. Oh ya, baik. Apakah tidak sampai kepada mereka Ya. naba'ul ladzi, berita tentang orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka, yaumin Nuhi wa Adi wa Samud, yaitu kaum Nuh dan Ad serta dan kaum Samud, wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan, Ibrahim dan penduduk Madian, wal mu'tafikat dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Atathum rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka rasul-rasul Ya. dengan membawa Rasul-rasul mereka. bukti-bukti yang rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Ya. Fama kana Allahu liyadlamahum walakin kanu Allah tidak fama kanullah Allah tidak lihat limahum menjalimi mereka walakin kanu tetapi mereka lah anfusahum yadlimun yang menjalimi diri mereka sendiri. Ustaz. Baik, Ustaz. Terima kasih Bu Sri. Oke. Ya, Nah, di sini ada semacam dorongan ya supaya kita belajar sejarah nih Bapak Ibu. Ada dorongan secara tidak langsung untuk kita belajar sejarah. Di sini dikatakan alam ya'tihim. Apakah tidak datang kepada mereka? Mereka maksudnya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Apa yang tidak datang kepada mereka? Naba, berita tentang alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, dan Ashabu Madyan. Begitu juga Al-Mu'tafikat. Ya. Allah mempertanyakan orang-orang kafir, orang munafik ini nggak pernahkah datang kepada mereka informasi tentang orang-orang terdahulu ini? Berarti kan pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita tuh harus tahu informasi berita tentang masa lalu. Supaya apa? Supaya bisa kita jadikan pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Iya. Pelajaran hidup itu kan nggak mesti dari apa yang kita alami ya Bapak Ibu. Tidak mesti harus kita ngalamin kegagalan dulu baru kita belajar. Tapi bisa kita belajar itu dari pengalaman yang sudah ada pada orang lain. Orang-orang hebat itu kan begitu. Orang-orang hebat itu dia memulai dari apa yang disudahi oleh orang terdahulu. Teknologi itu bisa maju karena pegiat teknologi itu tidak memulai dari awal lagi. Dia melanjutkan atau memulai dari apa yang telah disudahi oleh pegiat teknologi Orang sebelumnya. Sekarang ada smartphone yang begitu canggih. Itu kan penemu smartphone ini berangkat dari telepon genggam yang sudah ada sebelumnya. Telepon genggam sebelumnya sudah belajar dari telepon sebelumnya yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Graham Bell. Ya, penemu telepon. Kalau Thomas Alva Edison listrik ya, lampu. Ya, listrik. Nah, artinya begitu. Dalam sejarah hidup juga begitu. Kesalahan-kesalahan yang sudah ada oleh umat yang terjadi pada umat-umat terdahulu harusnya menjadi pelajaran sehingga kita bisa berangkat dari apa yang sudah mereka selesaikan. Artinya tidak mengulangi kesalahan yang sudah ada pada mereka. Nah,
Dari ayat ini Bapak Ibu kita diajarkan bagaimana kita harus membaca sejarah, harus ngajarin anak-anak tentang sejarah. Sejarah itu bukan dalam konteks ayat ini bukan soal tanggalnya ya, tapi lebih kepada apa pelajaran hidup yang perlu kita ambil dari itu. Pelajaran hidupnya. Karena sejarah itu pasti berulang ya, pola hidup itu sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu polanya itu sama. Meskipun teknologi berubah, kemajuan teknologi semakin meningkat, tapi yang namanya manusia tetap aja yang dengki, tetap ada yang dengki, yang baik tetap ada yang baik begitu. Manusianya tetap manusia yang selalu butuh makan, butuh karbo, butuh protein. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap meskipun teknologinya berubah gitu. Nah, di samping ada yang berubah, tetap manusia itu ada sisi yang tetap tidak berubah. Oke. Nah, kata Allah, tidakkah datang kepada mereka berita tentang kaum Nuh? Ya, kaum Nuh yang menghina Nabi Nuh, mencemooh Nabi Nuh yang pada akhirnya mereka tenggelam, habis. Hanya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh saja yang selamat. Kaum Ad, ya, kaum Ad. Yang kedua, kaum Ad. Samud. Ya, kaum Ad udah maklum ya, kaum Ad itu ya dulu pernah kita bahas ya. Nabinya Nabi Soleh ya. Soleh. Kemudian Sama. mana tuh kaum Samud, Samud. kaum ini Ibrahim. yang memahat Gunung. bukit gunung menjadi rumah itu kaum Samud. Kaum kaum Ibrahim itu maksudnya Raja Nambrus dan ini salah tadi ya. Kaum Ad itu Nabi Hud ya. Kaum Samud. Nabi Soleh itu Samud ya. Kaum Nabi Ibrahim Raja Nambrus dan pasukannya. Iya. Ashab Madian ini Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu di daerah Madian ya. Nama daerahnya Madian. Kalau sekarang tuh Yang masuk Yordania ya bagiannya. Wal yang Mut yang motong untanya ya Ustaz. ya yang Yang ada begitu cara unta motong keluar unta. dari bukit yang Ya. mukjizatnya itu kan mereka menantang Nabi Hmm. Syuaib supaya Ya. tunjukkan apa buktinya kamu itu seorang rasul bisa nggak mengeluarkan ini. Unta. Akhirnya tantangannya diterima, diwujudkan oleh Allah, tapi dengan syarat mereka harus membiarkan binatang atau unta itu untuk makan, minum, ada jadwal-jadwalnya tersendiri. Ternyata mereka justru menyembelihnya ya, sebagaimana dalam surat Wasyamsi waduhaha itu di ujungnya. Iya. Wal mutafikat itu kaumnya Nabi Lut ya Bapak Ibu. Mutafikat. Iya. Mutafikat Yang ya. homo itu Ustaz. Ya, kaum Sodom. Ya, LGBT. Sudum namanya daerahnya Sudum ya memang Sodom. Maka disebutnya sekarang orang-orang itu Sodomi. sodomi gitu ya, Sodom. Ya. At-Tatsum. Nah, pelajarannya apa? Ya, ini cuma menyebutkan sebagian ya Bapak Ibu, tidak cukup hanya mempelajari sejarah mereka ini, tapi juga yang lain-lainnya. Kesamaannya apa? Kesamaan polanya adalah atathum rusuluhum. Telah datang kepada mereka para rasul mereka. Mereka itu setiap kaum ini ada rasul yang diutus kepada mereka. Bil bayinat dengan membawa bukti-bukti nyata yang relevan untuk zaman mereka sendiri. Iya. Ya, mungkin kalau beberapa mukjizat di zaman dulu itu nggak relevan kalau ada di zaman Nabi zaman kita sekarang yang sainsnya canggih gitu ya. Tapi untuk zaman mereka itu sangat relevan. Kayak unta keluar dari batu ya. Mungkin kalau di zaman modern sekarang itu nggak menarik gitu. Ya. Tapi di zaman itu menjadi sangat menarik gitu. Karena mukjizat para nabi itu sesuai dengan kondisi umatnya terdahulu, umatnya di masa itu. Kayak mukjizat Nabi Isa itu bisa nyembuhin orang sakit, bahkan menyembuhkan orang yang sudah meninggal hidup lagi. Itu karena di zaman Nabi Isa itu ilmu tabib, ilmu penyembuhan itu lagi, ilmu kesehatan, ilmu penyembuhan lagi populer. Di zaman Nabi Musa misalkan,
Nabi Musa bisa mukjizatnya mengubah tongkatnya menjadi ular besar yang memakan ular-ularnya tukang sihir. Kenapa? Ya, di zaman Nabi Musa itu, terutama di bangsa Firaun itu, ilmu sihir sangat sangat maju, Populer, ya sangat populer. populer dan maju. Nah, kehadiran Nabi Musa dengan membawa mukjizat seperti itu mengalahkan Sihir-sihir mereka. keahlian atau sihir yang populer di masa itu. Jadi mukjizat para nabi itu Bapak Ibu sesuai dengan kondisi umatnya ketika itu. Apa kelebihan umatnya itu? Mukjizat nabi itu sesuai dengan itu. Nah, Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak aspeknya. Di umat Nabi Nabi Muhammad ini umat yang sampai sekarang ya adalah umat yang punya pengetahuan literasi yang tinggi. Al-Quran datang dengan literasi yang bagus, mendorong literasi, membaca, dan memberikan informasi-informasi yang penting. Nah, itu di antara mukjizatnya. Nabi Muhammad datang kepada bangsa yang punya sastra yang tinggi. Al-Quran datang dengan bahasa yang tinggi, sastra yang tinggi, gitu. Nah, lalu ujung ayatnya Allah mengatakan, "Famakanallahu liyazlimahum." Tidaklah Allah menzalimi mereka. Nah, ini deklarasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa Allah itu tidak akan menzalimi mereka, tidak akan menzalimi kita. Walakin dan tetapi, nah, Mereka kanu mereka sendiri yang terhadap diri mereka anfusahum yazlimun, mereka sering berbuat zolim. Ini ini penegasan yang sangat penting bahwa ketika kita sebagai seorang manusia mengalami hal-hal yang tidak baik, itu bukan karena Allah zalim kepada kita, tapi kita sendiri yang seringkali berbuat zalim kepada diri kita. Misalkan kita banyak makan makanan yang tidak sehat, tahu-tahu sakit ya. Itu bukan Allah yang zalim memberikan penyakit ke kita, karena kita sendiri yang berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Kalau dalam konteks ayat ini, mereka kemudian hancur, kaum Ad yang punya kelebihan, ya, kaum Nabi Hud yang punya kelebihan, Samud yang kuat ya, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Raja Namrus. Mereka-mereka itu adalah umat-umat yang kuat, yang punya kelebihan-kelebihan, semuanya hancur. Bukan karena Allah menzalimi mereka, bukan. Allah tidak menzalimi mereka. Tapi mereka sendiri yang zalim terhadap diri mereka, mereka membohongi para nabi, tidak mau percaya, padahal bukti-buktinya sudah nyata. Kalau mereka tidak percaya tapi tidak ada bukti, ya oke lah, ini buktinya sudah nyata. Mereka masih aja nggak mau percaya. Akhirnya mereka hancur karena ulah perbuatan diri mereka sendiri. Gitu. Lantas bagaimana harusnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang hamba Allah yang benar itu harusnya bagaimana? Nah, ini dilanjutkan di ayat 71. Lanjut, Bu. Tanya Ustaz, boleh Ustaz? Ya, boleh. Ini pada penggalan berapa? Pada ini ada Ustaz. Nah, Atatuhum rasuluhum bil bayyinati. Rusul ya, Rusul. Rusuluhum bil Ya. bayyinati. Itu Ustaz. Ya. Atathum itu Ya. kan merujuk kepada Rusul. gender perempuan. Mu'annas ya. Ya, muannas ya. Mm-mm. Itu yang dimaksud itu merujuk kepada siapa? Kepada berita atau merujuk kemana? Merujuk kepada Rusul. Oh, Karena jamak ya Ustaz. Ya. Nah, oh. Rusul ini kan namanya jamak taksir ya Bapak Ibu. Iya. Jamak taksir dari Rasul. Rasul, itu kan Rasul Iya, itu iya. satu mufrad, satu orang Iya, Rasul. iya. Kalau Rusul berarti jamak. Iya. Beberapa Rasul. Sama kayak kitabun jamaknya kutubun. Betul. Rasulun jamaknya rusulun. Karena Iya. diidofahkan kepada hum menjadi rusulu. Tanwinnya Iya. hilang. Iya. Nah, karena jamak taksir itu ada kaidahnya, setiap jamak itu, jamak taksir itu dia kalau disifati menjadi sifatnya mu'annas. Iya. Maka fiilnya pun juga fiil yang mu'annas. Maka Iya. atas ini jadi mu'annas. Iya. Nah, makanya pakai tak mu'annas. Datang kepada mereka. Siapa yang datang? Rusul. Nah, ini fa'ilnya, ini fiilnya. Fa'il dan fiil itu harus selaras. Kalau fiilnya itu mu'annas, maka fa'ilnya juga mu'annas. Tapi apabila fa'ilnya muzakkar, laki-laki,
ya muzakkar, maka fiilnya pun harus muzakkar. Nah, tapi ada catatan penting nih Pak Arfan. Ya. Ada kalau ada pemisah antara fiil dan fa'ilnya itu, maka aturan tadi sebenarnya nggak berlaku. Boleh tidak berlaku. Oh, Mestinya antara contoh. fiil dan fa'ilnya ada pemisah seperti hum di sini nih. Oh, Maka itu aturan tadi itu keselarasan muzakkar muannasnya itu bisa dilanggar. oh, Jadi kalaupun nih ayat ini andaikan ayat ini dituliskan atahum rusuluhum itu juga sah. oh. Kenapa sah? Karena antara fiil dan fa'ilnya sudah ada Ada hum. pembatas hum. Nanti ada di ayat akhir-akhir ayat juz 30, juz 29 itu ada ditemukan fiilnya mudzakkar, fa'ilnya muannas. Bisa. Kenapa? Karena sudah ada Penghalang kita pembatasnya, ini. fasil ya, pembatasnya. Nah, boleh. Tapi kaidah utamanya, kaidah asalnya adalah fiil yang muzakkar, fa'il yang muzakkar, maka fiilnya juga harus muzakkar. Kalau fa'ilnya Iya. muannas, fiilnya juga muannas. Nah, rusul ini karena dia jamak muzakkar, jamak taksir, maka dia sifatnya muannas. Meskipun orang-orangnya adalah laki-laki. Rusul itu kan para rasul laki-laki semua. Iya. Dari segi kelaminnya laki-laki, tapi dari Iya. segi kata apa penulisan katanya dia jadi muannas. Begitu, Karena Pak. ini jamak taksir. Iya, iya, Ustaz. Ya, Lalu kalau bagaimana? Lanjut dikit, Ustaz, boleh, Ustaz? ya, ya, Pak. Bagaimana kalau fa'ilnya dan maf'ulnya? Mm-mm. Harus selaras enggak? Enggak, kalau maf'ulnya enggak. Oh, enggak perlu selaras ya? Enggak. Bisa Kalau selaras dia tidak? tidak. Kalau maf'ul enggak ada hubungan. Maf'ul itu kan sebagai objek saja, jadi enggak perlu. Iya, iya. Kalau Oh, fi'il dan fa'il itu kan fa'il itu pelakunya, fa'il itu perbuatannya, iya, maka harus selaras. Tapi kalau maf'ulnya iya, enggak. iya. Iya, iya. Berarti bisa selaras, bisa tidak kalau dengan maf'ul ya, Ustaz ya? Yang ya Iya. maf'ul itu lebih tepatnya enggak ada hubungannya antara muzakkar muannasnya enggak. Oh, iya, iya, iya. Nah, Kalau lanjut lagi, Ustaz, sedikit lagi, Ustaz. ya, Fama kana Allahu. ya, Di antara ini ada beberapa huruf dan fiil, ah, lalu Allahu. Fama kana Allahu. Kalau secara letter like diterjemahkan ini, kenapa bisa menjadi Allah tidak? ya, ma-nya ini Pak. Maka apa Maka ma ini tidak. Ma-nya. Makana. Ma-nya ini konsep? bukan Allahnya ma isi mausul, tapi ma nafi. Ya, ya. Tidaklah ada Allah, itu. Hmm. Li yazlima. Li ini namanya lamkai, Pak, karena didahului oleh makana. Lamkai namanya. Makanya dia nasab nih, li yazlima. Tidaklah ada Allah. Bagaimana tidak adanya untuk menzolimi mereka, gitu. Gitu. Berarti ini menasobkan mudhari ya, Yazlima. Ustaz ya? Iya, menasabkan fi'il mudhari adaan yang ditakdirkan li ayyazlimahum gitu. Atau kai ya, lam kai li kai yazlimahum. Kai itu artinya sama yang kayak an. Likai ya. Syukran, Ustaz. Ya, baik. Baik, Pak Afwan. Kita lanjut satu ayat lagi ya, Bu Sri. Wal mu'minuna. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'uhum ba'd. Aulia Awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasul Wa rasulah. Wa rasulah. Wa yuti'una Allaha wa rasulah. wa yuti'una Allah wa rasulah. Ya. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna wal mu'minat
dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, Ya. ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya. Ya'muruna, mereka menyuruh bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, membuat ma'ruf ya, Ya. dan mencegah dari Yang yang munkar. mungkar. Hmm. Wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan sholat. Menegakkan. Wa yu'tunaz zakah, serta menunaikan zakat. Ya. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan diberi rahmat dari Allah. Ya. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Baik, syukran Busri. Nah, ini Bapak Ibu, setelah Allah menjelaskan bagaimana orang-orang munafik, bagaimana orang-orang kafir yang kemudian mereka hancur, hancurnya itu bukan karena Allah menzolimi mereka, tetapi karena mereka sendiri yang berbuat zolim kepada mereka, sehingga mereka hancur oleh perbuatan mereka sendiri. Lantas bagaimana orang mukmin? Orang mukmin berarti orang yang tidak hancur tadi. Bagaimana orang mukmin yang sejati itu? Yang mereka tidak dihancurkan oleh diri mereka sendiri, yaitu orang-orang mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan. Sifat yang pertama adalah ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Tuh, sifatnya saling membackup, saling menolong. Itu yang pertama. Saling membantu, bukan saling menghancurkan. Itu pertama sifat orang mukmin sejati. Sehingga ketika mereka saling membantu, maka akan terjadi kekuatan, solidaritas ya, kolaborasi. Ada solid, ada kesulitan, ada kolaborasi sehingga menjadi kuat. Mereka tidak hancur. Di samping itu, saling tolong menolong, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka pun mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak ansos ya, tidak antisosial. Mereka saling ngajak untuk kebaikan. Begitu juga mereka punya kepedulian, yanhauna 'anil munkar, melarang atau mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, saling mengingatkan. Ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada keburukan, mereka saling mengingatkan. Nah, jadi sosial semua nih, saling tolong-menolong, ngajak kebaikan, mencegah dari keburukan, itu 3 hal ini sosial. Yang keempat ini ritual, yukimuna sholah, mereka menegakkan sholat. Nah, ini yukimuna itu jangan diartikan hanya sekedar melaksanakan ya Bapak Ibu, menegakkan. Artinya sholatnya itu serius. Sholatnya itu serius, punya mengikuti aturan, menjalani syarat, rukun, dan sholatnya itu serius. Wa yu'tuna zakah, kemudian mereka berbagi harta melalui zakat, mendatangkan zakat. Wa yuti'un Allah, dan yang ke berapa tuh, yang keenam, secara umum mereka itu patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Rasulah dan Rasulnya Allah, taat kepada Allah dan Rasul. Ketika mereka taat kepada Allah dan Rasul, maka di saat yang sama mereka otomatis meninggalkan maksiat. Karena diri kita ini hanya 2 pilihan. Kalau nggak ngelakuin ketaatan, berarti ngelakuin maksiat. Kalau nggak diisi dengan ketaatan, maka diri kita itu akan sibuk dengan kemaksiatan. Nah, kata Imam Syafi'i begitu. An-nafsu illam tushkilha bitta'atin syaghalatska bil maksiyah, atau di dalam riwayat lain dikatakan illam tushkilha bil haqqi syaghalatska bil batili. Diri kita ini kalau tidak disibukkan dengan yang baik, dia akan menyibukkan kita sendiri dengan yang buruk. Ya, kalau kita nggak sibukkan diri kita dengan yang baik, diri kita itu membuat kita sibuk, tapi untuk hal yang tidak baik. Nah, orang-orang mukmin itu mereka sibuk dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Artinya mereka sibuk dengan berbuat baik, sehingga otomatis nggak ada waktu lagi untuk berbuat ketidakbaikan. Nah, orang-orang seperti inilah yang dijamin oleh Allah, sayarhamuhumullah. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka.
Yang dijamin oleh Allah tuh pakai sin ya Bapak Ibu. Artinya akan dirahmati oleh Allah, akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak langsung ketika dia berbuat kebaikan ini belum tentu langsung mereka dapat merasakan rahmat Allah itu. Tapi bisa jadi nanti, besoknya lagi, atau paling lambat di akhirat. Atau paling lambat di saat dia sakaratul maut. Ya Allah. Tapi yang jelas Allah menjamin Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Tapi karena pakai kata akan ini, itu menunjukkan bisa jadi waktunya cepat, bisa jadi Ya, nanti. lama. Gitu. Nah, Berbeda dengan kapan Saufa, waktu? Ustaz. Berbeda sama Saufa ya. Nah, kalau sofa itu Pasti lama banget kelak. itu, Pak. Ya, Lama pasti banget. kelak ya. Kelak gitu. Tapi ini Allah cepat memberikan rahmat. Cuma nggak langsung ketika itu juga. Ya, mungkin besok, mungkin lusa. Ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan nih hari ini. Apakah langsung ketika kita lakukan kebaikan itu kita dapat rahmat? Bisa jadi. Ya, Tapi Allah yang Allah pastikan itu nanti. akan. Ya, akan. Bisa nantinya, bisa besoknya, atau lusanya. Mereka lah yang diberikan rahmat kasih sayang. Nah, rahmat atau kasih sayang ini Bapak Ibu bentuknya macam-macam. Entah itu hatinya penuh dengan kebahagiaan, entah itu hatinya penuh dengan rasa tenang, entah itu hidupnya penuh dengan kebahagiaan, segala macam. Banyak macamnya, atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ya, atau justru ke anaknya. Ada orang tua yang baik banget hidupnya gitu. Dia kelihatannya masih biasa-biasa saja, tapi pas giliran di anaknya coba dimudahkan urusannya. Keberkahan dari orang tuanya. Jadi kesolehan orang tua itu sangat menentukan bagaimana seorang anak itu ya Bapak Ibu. Kesolehan orang tua itu menentukan bagaimana anak kelak. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, nanti kita akan sampai di surah Al-Kahfi. Orang yang kemudian Allah takdirkan Nabi Khidir dan Nabi Musa menyelamatkan rumahnya, yang di dalam rumahnya itu di dalam galian rumahnya itu ada harta yang disimpan untuk 2 orang anak yatim. Ternyata alasannya di dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholiha. Bapak dari 2 orang anak yatim ini adalah orang baik. Karena bapaknya orang baik, sampai-sampai Allah menggunakan tangan mulia Nabi Musa dan tangan mulia Nabi Khidir untuk memperbaiki rumahnya. Nah, itu bentuk rahmat juga. Nah, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Allah bisa saja melakukan sesuatu itu secara nggak ada yang akan menolak. Tapi Allah jamin bahwa Allah itu memberikannya dengan bijaksana. Bijaksana artinya belum tentu Allah balas kebaikan kita sekarang juga. Karena bisa jadi kalau Allah balas sekarang kita tidak lanjut berbuat baik, maka Allah tunda dulu. Bisa seperti itu. Itu namanya bijaksana. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin penuh dengan rahmat kasih sayang dari Allah, kuncinya itu. Sebagai orang mukmin kita saling membantu, saling menolong gitu ya. Saling mengingatkan kebaikan, saling mencegah dari keburukan, menegakkan sholat, datangkan zakat, dan intinya adalah selalu memenuhi waktu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah, itulah pasti penuh dengan rahmat hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjut berikutnya di ayat 72 ya. Baik. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf ya, semoga sehat selalu. Sama-sama Pak Ustadz. Terima Amin. kasih Pak Kita Ustadz. sama-sama ya kita Assalamualaikum semoga warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.